Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Muha Podcast, masih bersama saya Aufa Isma Afifah Putri. Dan mungkin teman-teman nih ngerasa ada yang beda sama podcast kita. Kalau biasanya kita ada di studio, nah hari ini tuh spesial banget, kita nyobain ruangan BK yang ada di SMA Muha. Dan nanti rencananya juga ke depan kita akan nyoba-nyoba lagi podcast di ruangan-ruangan yang kece juga di SMA Muha, biar teman-teman juga tahu. Nah, untuk hari ini kita sudah ditemani oleh Ibu Lucy Novarida Ridwan. Assalamualaikum Bu Lucy. Bu Lucy, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat terus ya Bu ya. Insyaallah, amin. Amin. Nah, mungkin teman-teman udah tidak asing sama Bu Lucy ini, terutama teman-teman yang mungkin ikut ekskul bahasa Jepang mungkin udah nggak asing sama beliau. Nah, jadi kemarin itu saya menerima CV dari Bu Lucy teman-teman, dan ini tuh banyak banget Ibu, dari publikasinya juga banyak banget. Nah, kayaknya ini nggak bisa dibacain semua mengingat durasi, jadi saya bacain beberapa ya teman-teman biar kita lebih kenal sama Bu Lucy. Nah, Bu Lucy ini itu dulu menempuh pendidikan D2-nya di Kagoshima Prefectural College Japan, dan juga di Akatsuka Science College Japan. Lalu S1-nya ini di STBA Yapari Bandung ya Bu ya. Lalu S2-nya ini di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, beliau ini juga merupakan pengajar bahasa Jepang di SMA Negeri 1 Jogja, lalu di UMY, juga di LTC-nya ya Bu. Kalau nggak salah itu di atasnya perpustakaannya UMY ya? Iya, di gedung D. Benar. Nah, terus juga merupakan pengajar di Tsukuba Gakuin University Japan. Lalu untuk koordinator ekstrakurikuler tidak lain dan tidak bukan di SMA Muha, lalu juga di SMP 5 Jogja. Dan beliau ini merupakan ketua dari Asosiasi Guru Bahasa Jepang dan juga sekretaris dari Asosiasi Dosen Studi Pendidikan Bahasa Jepang Indonesia. Lalu juga merupakan konsultan di Asosiasi Pendidikan Tsukuba Mirai, dan juga merupakan direktur dari Japanese Course Yogyakarta, yang mungkin teman-teman udah nggak asing juga. Beliau ini adalah direkturnya gitu. Nah Bu, mungkin sebelum kita mulai bisa disapa dulu teman-teman kita. Boleh. Minasan, ohayo gozaimasu. Ohayo kala? Apa konnichiwa ya, masih jam 10. Ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Masih ingat sama Lucy Sensei? Semoga masih ingat ya. Nggak kelihatan nih pakai masker ya. Mungkin suaranya masih bisa denger ya. Nah, kalau Bu Lucy sendiri itu ngajar ekstrakurikuler di SMA Muha itu udah sejak kapan sih Bu? So desu ne, di sini itu 2015-an kalau nggak salah, apa 2014, saya juga antara ragu begitu ya, 2014 atau 2015. Setelah saya balik ke Jogja 2013, terus saya di SMA 1. Kebetulan di sini dengan Pak siapa ya, Pak Beno ya, Pak Beno. Ya, Pak Beno ya waktu itu ya, sama Bu Pratni ya. Terus ayo Bu sih di sini bareng-bareng gitu. Kalau 2015 sama 2014 gitu kurang lebih udah lama sekali ya. Nah, kalau Ibu sendiri ngelihat minat dan talenta dari siswa SMA Muha ini gimana nih Bu? So, ini bagus ya. Jadi kalau dulu itu karena memang masih belum pandemik ya, semoga segera berakhir ini. Minatnya banyak sekali, sampai kita tuh seminggu 2 kali gitu ya. Banyak sekali yang ikut dari kelas 10, kelas 11 memang kita fokus ke sana. Banyak sekali, sampai bingung tuh ini gimana nih, banyak banget gitu, mau dibagi berapa. Sementara kan efektifnya ya kurang lebih 15 sampai 20. Pernah satu kelas sampai 60 seperti itu. Jadi bingung juga. Nah, kalau sekarang pandemi gini mau 60 gitu, 30 ya enggak masalah saya mungkin karena kan pakai Zoom begitu ya, di online ya. Nah, kalau misalnya di ekskul sendiri itu yang diajarin apa aja sih Bu biasanya? Iya ya, misalnya yang sekarang nih karena tahun ajaran baru, kita yang pasti di awal saya mencoba mengambil angket siswa-siswa yang ikut di ekstra bahasa Jepang tuh untuk apa?
mereka tujuannya ngapain gitu. Walaupun hanya sekedar ekstra, tapi mungkin dengan ekstra ini kita wadahi mereka, tujuannya tercapai gitu ya, minatnya. Nah, saya coba ambil angket, 60% dari siswa kita itu kepengen sekolah lanjut ke Jepang. Ya, subhanallah ya, bagus. Berikut juga kepengen tahu budaya Jepang itu karena unik sekali, mungkin bisa ditiru, kita bisa ambil yang cocok dengan budaya kita. Terus berikutnya juga kepengen menambah ilmu selain bahasa asing yang lain yang sudah dikenal seperti itu ya. Nah, yang kita ajarkan setelah saya tahu, oke, kalau begitu yang namanya bahasa Jepang memang unik ya, teman-teman mestinya sudah tahu juga, bisa mengucapkan belum tentu bisa menulis. Betul. Ya, bisa menulis belum tentu kita bisa menyampaikan dengan baik seperti itu. Jadi, nah, ya sudah deh, bismillah kita coba dengan diawali dengan menulis ya, karena targetnya kalau kita lihat ya sebegitu banyaknya respon dari siswa untuk belajar, kepengen pinter, pengen tahu, pengen sekolah ke Jepang, tidak lepas dari harus bisa menulis dan membaca, kemudian melafalkan. Berat memang karena hurufnya berbeda, bukan huruf romaji, huruf hiragana, huruf katakana, huruf kanji. Oke deh, kita mulai aja dulu dari awal. Selain kita mengenalkan budayanya, kita belajar menulis dulu. Setelah dia bisa belajar menulis, nanti mungkin bisa lebih lanjut ke, misalnya kita belajar lebih lanjut masuk ke pola-pola kalimat yang nantinya ya berharap setiap tahun sih biasanya ada yang berminat untuk ikut lomba. Nah, dengan ikut lomba kan mereka mempersiapkan belajar, ikut tampil di depan umum, berarti kan apa ya, menambah kepercayaan dirinya gitu. Sasarannya sih, targetnya ke sana. Syukur-syukur bisa dapat beasiswa ke depan. Amin. Insya Allah kami akan bimbing, saya akan selalu menginformasikan apa update-update terbaru tentang Jepang, tentang apa ya, beasiswa ke Jepang, syarat-syaratnya apa, itu kita akan update terus. Nah Bu, kan kalau saya pribadi nih ya, saya kan dulu pas SMA itu dapat bahasa Cina, Hanje. Terus saya pribadi juga kan suka nonton drama Korea kayak gitu ya. Akhirnya kan belajar juga kayak kosakata bahasa Korea. Nah, ternyata kan beda banget nih Bu ya. Kalau yang si Hangul bahasa Korea ini kan mereka kenal ABCD gitu. Kayak aksara Jawa. Nah, terus kalau yang bahasa Cina ini susah banget karena satu huruf, satu hanje, satu arti. Nah, kalau bahasa Jepang sendiri itu gimana Bu? So desu sama. Dari hurufnya aja mereka ada 3 ya. Mereka punya huruf hiragana yang itu adalah asli dari kosakata bahasa Jepang sendiri. Berikutnya mereka punya katakana, huruf katakana. Katakana ini untuk apa? Bahasa serapan dari bahasa asing, misalnya kayak nama kita, terus nama nasi goreng gitu ya. Jadi ini punya orang asing nih. Nah, tulisnya pakai katakana. Berikutnya ada kanji. Kanji ini sendiri terbagi 2. Ada kanji dari Cina yang mereka serap, ada kanji yang asli dari Jepang. Ya. Terus sekarang karena Jepang sudah go internasional ya, jadi mereka sudah mengenalkan huruf alfabet juga. Nah, jadi kalau kita ke Jepang gitu ya, dulu juga siswa dari Muhai, perwakilan yang lulus berangkat ke Jepang juga tahun berapa waktu itu, sebelum pandemik deh kalau nggak salah. Nah, itu juga misalnya di Tokyo gitu, mau ke toilet, coba dibaca mana toiletnya. Nah, jadi sudah ada tulisan katakananya ada, ya tulisan Jepangnya ada, jadi ada romajinya di atas alfabetnya, jadi memudahkan untuk orang asing juga. Ya, seperti keren. Nah, kalau Ibu sendiri berarti kan dulu bahasa Jepangnya itu belajarnya udah dari Indonesia atau udah di sana baru belajar sih Bu? So desu ne, waktu itu tahun berapa ya, udah lama banget ya, 91 ya. 91 belum lahir nih ya teman-teman. Tahun 91 kenapa kok jadinya ngambil bahasa Jepang? Ya awalnya sih ke Unpad ya waktu itu saya awalnya gitu. Terus ya dengan ya karena masih gimana gitu ya, sempat sesaat kita berhenti dulu belajarnya, pindah ke negara lain untuk belajar yang lain, akhirnya terus lanjutin di STBA ini. Nah, belajarnya saya basicnya di Indonesia, di STBA ini saya bisa dapat beasiswa waktu itu ke Jepang ya, pertukaran pelajar selama 1 tahun. Disitulah maksudnya ya, karena memang basicnya ada di Indonesia, terus kita di sana 1 tahun dapat beasiswa, lanjut, selesai pulang lagi, terus berangkat lagi.
sampai dari tahun 93 ya saya di Jepang sampai 2013. 93. Ya, 2013 ya sempat sih balik ke Indonesia sebentar, nikah, terus balik lagi seperti itu. Iya, 93. Belum Itu lahir saya ya. belum lahir. Belum lahir. ya. Nah itu, tapi Ibu waktu awal ke sana ini kan budayanya jelas beda banget ya Bu. banget. Nah itu gimana nyesuaiinnya Bu? Biar nanti teman-teman yang Biar pada nggak ke kaget sana ya. nggak kaget juga. Gitu. Amin, semoga banyak yang berangkat ya. Awalnya memang kaget banget, berbeda dari cara makan misalnya. Belum lagi ucapan-ucapan yang kalau ya mungkin sekarang kita di Muha juga udah bagus banget ya. Ucapan salam, yang pasti itu kita ketemu senseinya, ketemu siapa tuh udah diucapkan. Kalau di sana memang kenal nggak kenal ya kita manggu gitu ya, selisihan. Apalagi maksudnya itu orang kampus, kita nggak kenal tapi kita tahu dia ke kampus itu berarti orang kampus. Walaupun nggak kenal ya tetap kita aisatsu, kita salam. Nah seperti itu. Nah budaya-budaya salam seperti itu ternyata banyak sekali pengaruhnya buat kita. Ya ucapkan selain ucapan pagi, siang, malam, terima kasih, mohon maaf, misalnya dan yang lain. Seperti itu tuh dididik banget ya di Jepang dari kecil gitu. Jadi kitanya jadi humble ya secara tidak langsung. Semoga sih sepertinya di Muha sudah seperti itu ya, bagus. Ya terus budaya yang lain dari cara makan, dari makan juga akan kelihatan nih anak rapi nggak sih makannya gitu, karena dilihat banget mereka memang dididik ya, duduk yang baik ya, ininya harus tegak seperti itu, makannya tuh diambil dari yang di dekat, sama makan di kita juga ada kan hadisnya ya, ambillah makanan yang terdekat dari kita gitu. Jadi ada beberapa poin-poin yang kalau saya lihat loh kok sama gitu. Terus ya kita juga makan kan sebaiknya ininya tegak ya. Terus kalau makan tuh nggak boleh tangannya ke sini gitu. Nah budaya-budaya yang seperti itu ternyata masuk ya ke Islam. Iya masuk juga ternyata. Iya banyak deh yang lainnya kalau cerita panjang lebar ya nanti. Nah Bu, kalau misalnya selama ngajar ekskul bahasa Jepang di Muha sendiri itu ada kendala-kendalanya nggak sih Bu? Maksudnya selama pandemik ini online. Mungkin sebelumnya juga. Kalau sebelumnya kendalanya apa ya, siswanya tuh saking semangat banget, saya bilang belajarnya ini ya, jadi banyak request. Karena ini ekstra, insya Allah kita berusaha untuk mewadahi ya. Saya pengen belajar sodo gitu. Wah sodo ya. Kalian ada berapa orang nih? Kan harus banyak. Alhamdulillah bisa minta bantuan dari Japan Foundation, terus dikirimin, kadang dipinjam. Terus juga dulu ada native, misalnya ya, ayo dong ke Muha gitu. Saya minta izin dulu, bisa nggak ya saya bawa native supaya anak-anak merasa dekat ya dengan teman-teman Jepang. Ya alhamdulillah juga pengenalan budaya yang lain, pakai yukata atau makanannya. Sampai sekarang itu kakak kelas masih rutin kontak. Yang pandemi kemarin itu kok ya masih kumpul gitu, pengen makan-makan bareng-bareng, kan pandemi nanti nggak boleh. Tapi kangen sensei sama teman-teman. Jadi ada suatu tali. Ya, atau mereka tuh merasa dekat ya. Jadi kakak senior juga masih membimbing si adik-adik kelasnya. Oke, nah kalau kendalanya di masa pandemi sendiri? Oh iya, kendalanya itu tadi ya. Kendalanya kalau masa pandemik ini mungkin karena sinyal. Karena sinyal pada saat kita menjelaskan, tapi pada saat asinkronus sih saya pikir tidak ada masalah. Seperti mereka sekarang karena baru beberapa bulan ini ya kita mulai baru latihan menulis begitu. Saya lihat tulisannya bagus dan yang diajarkan pada saat sinkronus kita ketemuan dengan Zoom, ini loh cara nulisnya begini gini gini. Ini kosakata yang keluar dengan yang sudah kita pelajari. Terus pada saat kita asinkronus, saya lihat gitu ya, kita lebih banyak menggunakan WhatsApp ya. Kita lihat hasilnya dikirim, kita lihat ya. Alhamdulillah bagus-bagus hasilnya, sesuai target. Ya. Nah, kalau strategi yang diterapin Ibu sendiri buat siswa-siswa di Muha dalam mengajar itu gimana sih Bu? Caranya supaya mereka tuh bisa cepat paham? Ya, yang pasti motivasi. Ya, saya pertama memotivasi itu yang utama. Mungkin siapa aja mengajar bisa. Betul. Tapi saya itu tadi setelah kita ngambil angket, kita tahu target dia maunya kemana, mau apa. Ya kita coba mewadahi dengan satu memotivasi. Nah memotivasi dia suka budaya, kita kasih tahu budaya Jepang itu seperti ini loh. Orang Jepang itu dia sangat Jepang minded.
Nah, kita orang Indonesia jangan sampai Jepang minded, Indonesia minded yang utama misalkan, yang suka budaya. Kita juga harus menaikkan budaya kita. Kalau dia kepengen misalnya sekolah ke Jepang, kita kasih tahu, ini loh syarat-syaratnya, ini yang harus disiapkan karena ke Jepang itu nggak bisa instan gitu. Jadi dikasih tahu apa yang harus disiapkan, stepnya apa. Jangan malu bertanya ke sensei kapan aja. Betul. Ya, jadi dibimbing, diberitahu karena ya sebenarnya sih mudah ya kalau mereka apalagi di tangannya sudah ada gadget, bisa cari informasi apa-apa. Cuman karena belum mungkin pengalaman, butuh orang yang membimbing, yang mengingatkan, yang memberitahu seperti itu. Nah, Bu, tadi kan saya baca CV Ibu nih. Nah, profil Ibu itu menuliskan individu yang Ibu ini termotivasi untuk mampu menyelesaikan tugas kerja secara akurat dan presisif. Nah, mungkin ini bisa dikasih tips-tipsnya Bu buat teman-teman biar bisa mengikuti juga gitu. So desu ne, itu dia. Kita mulai di awal di dalam Islam akadnya harus jelas. Nah, makanya di akad di awal minasang sudah akad untuk ngambil bahasa Jepang. Berarti harus konsekuen. Ya, itu satu di absen, di tugas. Ya. Akadnya udah jelas loh, saya bilang seperti itu. Nah, kita belajar A sampai belajar Z. Nah, setelah sampai Z berarti harus capaiannya tuh harus jelas, harus ada hasil. Betul. Ya, targetnya tuh harus ada. Jadi diawali dengan yang belum, ya harusnya dapat maksimal setelahnya. Jadi nggak tinggal di tengah jalan. Nah, berharapnya siswa-siswa kita bisa istiqomah ya, selesai sampai akhir. Ya. Seperti itu. Nah, minase itu minasang itu ya teman-teman gitu ya, apa ya anak-anak gitu ya. Oh, berarti jamak gitu ya, Bu? So desu ne minasang gitu ya. Mungkin kalian gitu, kayaknya saya tidak mengeluarkan bahasa kalian ya. Jadi minasang mungkin karena mungkin di bahasa Jepang ya lebih belajar. Kayaknya kalau lebih enak gitu mengucapkannya minasang. Seperti itu. Oh, berarti kalau nggak salah kan ada konnichiwa, ya, terus ada ohayo. Itu bedanya ohayo, apa itu, Bu? So desu ne, ohayo gozaimasu itu selamat pagi ya, mungkin pagi. sampai jam 11. Tadi saya juga ngucapin ohayo gozaimasu. Konnichiwa ini selamat siang, tapi bisa juga diucapkan pagi-pagi. Saya juga dulu heran waktu di Jepang pagi-pagi. Konnichiwa. Konnichiwa sih saya pikir. Malam hari pernah juga ada teman, Lucy-chan konnichiwa. Kenapa konnichiwa? Ternyata konnichiwa ini juga bisa diucapkan halo. Tapi hanya bisa diucapkan sekali pada saat kita ketemu saat itu dan sudah akrab. Iya. Ya, dan sudah akrab. Tapi kalau belum akrab, ya wajar dengan selamat pagi, ohayo gozaimasu, selamat siang, konnichiwa, selamat malam, konbanwa. Seperti itu. Ikut belajar teman-teman. Soalnya juga tahu bahasa Jepang tuh dari anime doang, Bu. Saya tuh suka anime. Iya. Nah itu dia siswa-siswa kita yang sudah punya kyomi, punya suka dengan apa itu tadi anime, pelan-pelan kita tarik, kita arahkan dia ke pembelajarannya. Sudah punya basic karena bahasa anime itu bahasa gaul ya, kalau kita lu gue gitu ya, bahasanya kadang bahasa gaul banget, kadang bahasa yang sangat tinggi sekali, yang rasanya kagok kalau diucapkan gitu, tapi itu dikenalkan di anime. Nah, anak-anak yang mengenal anime, karena ada beberapa siswa bimbingan saya, loh sensei kok pakainya ini tuh nggak dipakai di Jepang gitu, ini bahasa tulisan atau bahasa bukan kepala sekolah, profesor yang udah tua gitu, terus bahasa kan berkembang ya, Ibu ya, bahasa berkembang gitu. Kok pakainya ini? Nah, karena yang menyukai anime, mereka hanya menggunakan, mereka tidak paham, akan sangat bagus dia belajar. Betul. Ya, jadi cepat biasanya yang sudah punya kyomi tadi terhadap anime, belajar bahasa Jepangnya lebih cepat. Cepet nonton anime teman-teman. Anime yang bagus ya, yang mendukungnya. Naruto bagus teman-teman, Boruto bagus. Oh gitu, Naruto ya, saya malah nggak tahu anime, nggak sempat nontonnya. Nah, oke, teman-teman, tadi kita udah ngobrol banyak sama Bu Lucy. Nah, Bu, mungkin sebelum kita tutup nih ya, Bu ya, mungkin bisa disampaikan harapan Ibu buat anak-anak di SMA Muham, atau mungkin seluruh siswa yang mungkin punya impian juga bisa ke Jepang, bisa belajar ke Jepang juga gitu. So desu ne, terima kasih. Apa ya pesannya? Yang satu itu dia jelas, kita harus istiqomah ya, kita harus teki nih ya, bahasa Jepang kita harus belajar itu terus. Jadi jangan terus terputus. Benar. Ya, terus
terus aja dalami itu istiqomah lah ya intinya ya dalam bahasa kita gitu ya. Teki ini dalam bahasa Jepangnya. Nah, kalian kepengen apa, lanjutkan terus ya. Mungkin ada kendala dengan, sama orang tua jangan begitu dong. Nah, yang maunya orang tua juga diikuti, yang maunya kita dijalani juga. Dalam arti untuk positif ya. Betul. Tetap semangat ya, walaupun pandemi seperti ini justru malah banyak yang belajar. Benar-benar. Waktunya lebih banyak untuk Betul. belajar yang lain. Jadi tetap semangat, jangan banyak rebahan sambil rebahan juga bisa belajar ya. Betul. Iya, jadi tetap semangat karena satu lagi untuk sekolah ke luar negeri, terutama untuk ke Jepang kapan aja boleh kontak saya, boleh kontak Sensei, insya Allah nanti saya akan bantu. Ya, tapi nggak bisa instan. Betul. Ya, nggak bisa instan. Nggak bisa instan. Nggak sehat ya. Iya, betul. Jadi nggak bisa instan, harus itu tadi dia ada akad dan Istiqomah. Betul. Seperti itu, tetap semangat. Tetap semangat. Walau pandemi tetap semangat. Yap. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol kita sama Bu Lucy, asik banget, dan saya juga belajar beberapa kosakata bahasa Jepang, jadi tahu bedanya Ohayo sama Konnichiwa. Yang tahu, awalnya saya cuma tahunya Konnichiwa, Ohayo, tapi nggak tau bedanya gitu. Gitu. Tapi pemasarannya sudah bagus ya. Nonton anime. Iya, nani ya gitu. Di anime banyak itu nani. Nah itu ya teman-teman, tadi udah dijelasin banyak juga sama Bu Lucy gimana caranya supaya kita tetap bisa meraih impian kita, bisa tetap ke Jepang. Yang penting nggak instan ya Bu ya, semua ada prosesnya, ada akadnya, belajar terus dan istiqomah, itu tips dari Bu Lucy. Nah terima kasih banyak Bu Lucy udah menyempatkan hadir hari ini di SMA MUHA dengan jadwalnya yang padat nih ya Bu. Semoga kapan-kapan bisa ngobrol lagi di podcast. Amin. Terima kasih. Ya terima kasih buat teman-teman. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang mau info terbaru dari SMA MUHA bisa banget follow Instagram kita atau di YouTube kita di SMA MUHA Yogya, atau di Facebook, Twitter, atau TikTok. Mungkin kita sudah punya TikTok juga loh. Itu di @SMA_MUHA-YK. Nah, itu tadi teman-teman ngobrol kita sama Bu Lucy. Mungkin ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu bahasanya? Sayonara. Terima kasih Bu Lucy.